Oke kawan-kawan, kita masuk lagi ke channel ini ya. Channel ini adalah channel yang saya coba buat untuk mengedukasi ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas tentang kapitalis, uang, dan kenapa kita miskin. Kita coba membedah ke masalah itu ya nanti. Tapi tolong nanti kita akan coba nyari kejelekan-kejelekan dari kapitalis. Tapi bukan berarti saya komunis ya. Nanti kita akan lihat juga komunis dan sosialis ini kelemahannya apa dan kenapa kita nggak bisa make sistem itu. Ya, jadi kadang kepentok sama kesibukan dan juga nyari datanya juga agak susah. Jadi kadang males saya buat uh, video ini gitu ya. Kalau mau mungkin ada yang mau kerjasama nanti saya nyari datanya. Nah, kalian yang buat videonya. Nah, sekarang kita coba dulu ya ke masalah sejarah nih. Kenapa kok tiba-tiba kita pakai kapitalis? Karena banyak yang mengklaim bahwa kapitalis ini adalah sesuai dengan kondisi psikologis manusia. Karena itu dia bergerak sesuai dengan hukum-hukum alam. Ya, kita akan coba deep dive ke sana nanti. Jadi sejarahnya begini, awalnya manusia itu menurut saintis ya, dia membuat bahasa untuk berkomunikasi. Saat membuat bahasa, ya, kita membuat bahasa itu membuat fiksi dan kita berkembang lebih baik dibandingkan binatang-binatang lain. Kita membuat fiksi, binatang bisa berkomunikasi, ya, tetapi manusia memiliki bahasa. Bahasa itu lebih kompleks. Seperti misalnya kalau hewan lain dia lihat, oh ada singa, ayo kabur gitu. Ada singa dikabur, misal monyet begitu ya. Tapi kalau manusia enggak, dia lihat dia bisa memberikan gambaran yang kompleks. Kalau manusia dilihat ada singa, jumlahnya 5 di pinggir kali dari arah selatan. Nah, cara terbaik adalah coba kita lari ke arah utara. Nah, gitu. Jadi dia memberikan gambaran yang kompleks dari bahasa. Nah, salah satu efeknya adalah kita membuat fiksi, yaitu salah satunya adalah uang, ya. Nanti yang kita bicarakan yaitu kapitalis. Sebenarnya fiksi, sains, dan juga agama juga fiksi. Tetapi di sini kita coba untuk membahas tentang uang. Ya, uang itu kan sebenarnya kertas. Tapi Anda percaya, saya percaya, maka dia bergerak gitu ya. Dia merupakan alat fiksi yang paling sukses. Walaupun kita nggak suka sama bos kita tetap bekerja di bawahnya. Karena itu akhirnya kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar dan fleksibel. Itulah manusia ya. Kenapa salah satunya kenapa kita bisa sukses adalah karena kita membentuk fiksi-fiksi yang cukup kompleks. Nah, jadi setelah kita masuk ke uang, nah kita kembali ke kapitalis nih ya. Bagaimana kapitalis itu bekerja? Jadi dulu ya, sebelum kapitalisme itu ada, yaitu kita menggunakan sistem kerajaan ya, apa-apa pakai raja, apa-apa raja. Nah, hukum itu hukum raja. Nah, sekarang kita masuk ke era kapitalis, yaitu apa-apa menggunakan uang. Walaupun uang itu tidak dapat menentukan kebenaran, tapi dia berpengaruh gitu ya. Dia bisa masuk ke sains atau pengadilan. Jadi sejarahnya dulu, salah satu tonggak terpenting adalah pada saat Belanda dulu mencoba membuat hukum ya, bahwa ketika raja bersalah, raja juga bisa harus dihukum. Ketika raja itu
mengutang ya kepada orang-orang kaya, dia harus bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Bila tidak, nanti raja akan dihukum atau dia kena sanksi. Nah, inilah akhirnya yang membuat orang-orang kaya pergi ke Belanda. Nah, zaman itu ya, dulu Spanyol lah yang menguasai lautan. Belanda ini hanya negeri kecil. Kemudian karena orang-orang kaya pergi ke Belanda, ya, dia ternyata menggerakkan ekonomi. Ya. Jadi orang-orang bisa bergerak dengan cara karena adanya kapital, adanya duit. Nah, dari uang yang banyak tersebut, ternyata Belanda lebih efektif dan bekerja sama. Orang-orang lebih mau berjalan ya, mau bekerja. Dan lebih pentingnya lagi, orang-orang kaya ini datang ke Belanda karena uangnya terjamin. Kalau misalnya sang raja pun bila tidak membayar uang hutang, dia akan kena denda sanksi. Karena itu ada jaminan seperti itu, orang-orang kaya datang ke Belanda. Dan karena itu akhirnya Belanda bisa mengalahkan Spanyol yang dulu merupakan kerajaan yang jauh lebih besar, hanya menggunakan kapitalis. Nah, kapitalis ini ternyata dilihat sangat efektif, membuat manusia bekerja sama. Akhirnya orang-orang pada ikut-ikutan sehingga sampai saat ini kita menggunakan apa yang kita sebut kapitalis. Tapi sebenarnya itu ya fiksi di pikiran kita karena kita tahu bahwa emas itu hanyalah batu, uang hanyalah kertas. Ya, kamu kasih ke monyet dia nggak mau. Tapi kalau kasih ke manusia, kamu lempar ke mukanya, ya wah sampai berdarah dia tetap senang dia, makasih, makasih gitu kan. Jadi manusia ini seperti akhirnya kita membuat sistem nih, apa-apa pakai uang, kalau orang mencuri dia di penjara dan segala macam hal kehidupan akhirnya menggunakan uang. Ya. Ini seperti anak main petak umpet nih, petak umpet. Kalau anak main petak umpet kan dibuat aturan, nanti kamu yang jaga ya, nanti kalau kamu curang ya kamu dihukum. Nah, itulah. Tapi bedanya orang dewasa ini nggak pernah tahu kalau kita sedang bermain gitu ya. Karena uang ini kertas, kita main-mainan, yang mencuri atau melanggar akhirnya ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Padahal ya itu hanya fiksi di pikiran kita. Uang itu hanyalah kertas. Kertas yang membuat kita bisa bekerja sama. Tetapi karena semua orang mengikutinya, ya, kita dari anak ke anak, cucu ke cucu, semua ikut-ikutan, jadi kita nganggap bahwa ini ya wajar gitu ya. Padahal dulunya tidak seperti itu. Dulunya pada saat manusia berburu dan mengumpulkan makanan ya, untuk di khatulistiwa yang kaya dan subur seperti ini, kita hanya bekerja 3 jam. 3 jam sehari aja udah cukup dan itu gizinya udah banyak. Tapi sekarang kita harus bekerja 8 jam. Jadi banyak juga orang yang melihat kapitalisme ini sebagai suatu hal yang buruk. Nah, sekarang kita lihat ke masalah kapitalis. Ya. Jadi bagaimana sistem uang ini bisa bekerja adalah dia bekerja karena keserakahan dan kelangkaan. Jadi ketika uang itu terlalu banyak, dia menjadi inflasi dan manusia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya begini, anggaplah suatu negara gitu ya. Terus gimana kalau kita memberantas kemiskinan nih dengan mencetak uang lebih banyak lagi? Mencetak uang lebih banyak dan kita perkaya orang-orang itu. Ya kita kasih setiap orang itu dapat 1 miliar. Nah, biasanya kita bekerja begini. Saya punya uang misalnya ya di bank adalah 10 juta. Ketika saya ingin membenarkan AC saya manggil, ya berapa saya harus bayar 300.000. 300.000 saya sudah bisa membenarkan AC saya. Nah, ketika setiap orang mendapatkan 1 miliar ya, pemerintahnya ngasih 1 miliar setiap orang udah kaya nih ya.
setiap orang sudah kaya. Saya udah punya duit 1 miliar. Ini saya panggil si A yang biasa benerin AC. AC saya rusak nih, tolong benerin AC saya. Karena si A ini udah punya duit banyak, ya, udah punya duit 1 miliar, dia berpikir-pikir lagi, kamu mau ngasih berapa? Ya 300.000, biasanya segitu kan. Enggak, saya udah nggak mau kerja seperti ini. Saya sudah cukup malas, ya, karena saya udah punya duit, ngapain saya? Ya udah deh, saya nggak ngambil situ. Saya manggil si B, benerin. Ternyata si B juga punya duit. Dia nggak mau tuh disuruh-suruh, misalnya benerin AC atau misalnya cleaner gitu ya, dia nggak mau. Enggak, saya udah punya duit. Terus berapa? Akhirnya saya nyari ke orang-orang ini nggak ada yang mau karena dia punya duit semua, punya duit 1 miliar semua. Akhirnya saya tanya lagi ke si F misalnya, lah terus berapa saya bisa bayar kamu untuk benerin AC? Ya karena saya punya duit 1 miliar, mungkin saya baru mau benerin AC itu ya kasih saya 50 juta, karena duit 50 juta lebih berarti daripada 300 ribu, ya. 50 juta tuh dia. 50 juta, kaget saya nih. 50 juta yang bener aja, mending saya pergi beli AC baru. Akhirnya saya belilah AC baru. Ternyata apa? Ketika saya pergi ke toko, yang toko punya duit 1 miliar, pegawainya punya duit 1 miliar, ya. Akhirnya toko juga, aduh, saya udah malas nih jualan kayak gini karena saya punya duit 1 miliar. Atau pegawainya juga nggak mau kerja, udah capek saya punya duit 1 miliar. Si bos AC ini nggak bisa mempekerjakan karyawan. Kenapa? Karena dia udah punya duitnya udah banyak, karyawannya juga punya duit. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang tidak mau bekerja kecuali dengan jumlah duit yang dibandingkan dengan duit yang dia miliki, yaitu 1 miliar itu tadi. Akhirnya apa? Akhirnya inflasi lah terjadi. Ini mekanisme inflasi ya kalau Anda nggak ngerti ya. Kenapa? Kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Kenapa? Apakah ada konspirasi? Bukan, ini bukan konspirasi, ini cara manusia berpikir. Akhirnya semua pada kebingungan dan bukan orang-orang makin kaya, tetapi akhirnya setiap servis, setiap jasa dan barang dan jasa harganya semakin tinggi. Inilah yang kita sebut fenomena inflasi ya. Dan ini bukan konspirasi, tapi ini cara manusia berpikir. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kapitalisme ini ada dua. Yang terpenting adalah karena dia membutuhkan kelangkaan. Kelangkaan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, dia butuh keserakahan. Kenapa keserakahan dibutuhkan? Misalnya begini, Anda punya duit 1 miliar. Kalau Anda bagi-bagikan ke orang, jangan 1 miliar deh. 100 juta. Anda bagi-bagikan ke orang, Anda akan merasa, duit saya habis dong. Padahal saya butuh makan hari esok. Karena manusia bisa memprediksi hari esok, makanya dia harus mengumpulkan uang. Karena itu ketika dia punya uang, dia tidak akan membagi-bagikannya ke orang lain. Nah, terus bagaimana supaya manusia ini menggunakan uangnya? Cara berpikirnya adalah dia ingin uangnya berkembang. Karena itu ketika punya duit 100 juta, dia buat modal 50 juta untuk buka usaha. Nah, orang ini buka usaha dia mau. Dia akan mendapatkan uang lebih banyak ya dengan membuka usaha. Misalnya setiap bulan dia dapat 5 juta, dia akan lebih untung nih.
ya 2 tahun aja udah lebih duitnya dari modal yang dia gunakan. Dia untung 5 juta misalnya per bulan dari modal 50 juta tersebut. Nah, demikian juga orang-orang miskin ini akan dapat gaji dari orang yang punya duit 100 juta tersebut. Nah, karena itulah kapitalisme ini bekerja pada kelangkaan dan keserakahan, ya. Keserakahan itu dianggap suatu hal yang positif untuk manusia. Kenapa? Karena dia bisa membuat manusia bekerja sama. Dia bisa membuat manusia bekerja sama. Karena itulah dibutuhkan kelangkaan dan keserakahan. Namun ya, ada efek sampingnya nih. Efek sampingnya adalah kemiskinan. Jadi kita membutuhkan orang-orang kaya dalam jumlah yang sedikit, sedangkan orang-orang miskin harus banyak. Miskinan harus banyak dan orang-orang kaya yang manja dan punya banyak duit ya, malas-malesan itu kemungkinan malas-malesan atau anaknya malas-malesan dan lain sebagainya. Dia jumlahnya harus sedikit. Kenapa harus sedikit? Kenapa orang miskin harus banyak dan orang kaya harus sedikit adalah karena itu tadi fenomena inflasi. Kalau semua orang kaya nggak ada yang kerja. Nah, ini kita belum bicara masalah era robot ya, AI dan kripto. Nanti kita akan mencoba kebahas untuk solusinya nih. Nah, jadi kita memiliki begitu ada kelemahan dan kelebihan dari kapitalis. Nah, nanti kita akan coba deep dive ya, kita coba telusuri lebih dalam lagi tentang kejelekan-kejelekan kapitalis ya. Apa yang kita anggap suatu yang biasa, ternyata itu tidak benar dan kapitalis perlu diperbaiki. Ya. Nanti kita juga akan mencoba menjawab tentang sosialis dan komunis kenapa nggak berjalan, bahkan Cina pun pindah ya ke kapitalis. Dan gimana kita mengakali kapitalis kalau kita nggak berani untuk merubahnya, ya. Tapi setidaknya kita punya kelebihan dari kapitalis yang diklaim bahwa dia dapat mengurangi kemiskinan. Dan itu menurut saya terbukti ya. Buktinya apa? Walaupun saya nggak bisa mendapatkan suatu data yang spesifik ya, karena nanti nyarinya susah ya. Ya, saya belum dapat duit nih dari YouTube ini, jadi saya secepatnya aja. Karena dulu orang miskin itu banyak, bahkan orang kelaparan itu banyak. Kalau Anda lihat di Bible ya, di zaman Yesus, itu ketika ada Maria Magdalena itu nuangin wangi-wangian ke kaki Yesus, dia seperti orang-orang Yahudi itu ngiri. Orang-orang Farisi itu kayak, ngapain sih pemuja berlebihan? Bukankah duitnya lebih baik jangan dibeli minyak wangi, mungkin lebih baik dikasih ke orang-orang miskin. Akhirnya Yesus mengatakan bahwa orang miskin kamu akan menemuinya di mana saja dan kapan saja. Tetapi kamu akan kehilangan saya. Gitu loh. Jadi dengan kata-kata ini kita bisa melihat bahwa ini adalah bukti sejarah bahwa orang miskin dulu banyak. Tapi sekarang orang mati lebih banyak karena kegemukan dibandingkan kemiskinan. Dan kita juga bisa mencontoh, misalnya Cina ya. Cina itu dulu pakai komunis secara ekonomi, tapi dia gagal dan akhirnya dia kembali ke kapitalis. Yang kedua, kapitalis dikatakan dia dapat menyebabkan manusia lebih fleksibel ya untuk bekerja sama. Jadi ada yang ahli bidang matematika, ahli bidang menghibur ya, jadi artis, dia masuk jadi artis. Jadi tiap orang kan punya kemampuan berbeda sehingga dia bisa bekerja sama dalam hal yang fleksibel dan jumlah yang banyak. Ini hanya manusia yang bisa melakukannya. Semut memang
banyak dia bekerja sama, tapi tidak fleksibel. Kita lebih fleksibel dan karena itu kita bisa struggle terhadap suatu perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Dan kemudian kelebihan dari kapitalis adalah kreativitas dan inovasi. Diklaim bahwa kapitalis ini menciptakan inovasi-inovasi yang baik buat manusia, seperti HP, dan itu kan karena orang ingin bekerja, membuat dan mencari uang, ya. Walaupun ya nanti kita juga akan bahas ini nanti, ternyata inovasi ada yang bilang bahwa inovasi ini hanya sedikit disebabkan oleh perusahaan swasta, yang paling banyak justru oleh pemerintah. Kita akan coba nanti lihat di kelemahan-kelemahan kapitalis dengan mencoba membedah lagi datanya. Oke, itu aja ya kita perkenalan tentang kapitalis. Yang penting sekarang adalah kita perkenalan dengan kapitalis dan apa kelebihannya. Di next kita akan lihat kekurangan-kekurangannya dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Oke, sekian dari saya. Dan ingatlah bahwa kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani. Dan bukan pada orang-orang yang berintelektual, ya. Karena kalau orang-orang yang berintelektual, dia kadang kalau dia tidak berani, dia tidak akan keluar dari apa yang sudah ia percayai. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.